Baik. Jadi jangan salah dulu ya, penyakit reumatik itu bukan hanya milik kakek-kakek nenek moyang. Oke. Ya. Artinya apa? Artinya artritis atau penyakit reumatik itu bisa mengenai usia muda. Ya, terutama anak-anak sekarang yang tahu kan ada namanya badai atau tsunami COVID. Nah, itu menyebabkan anak-anak sekarang pola hidupnya sedentari, mager, olahraganya cuma jempol doang. Lagi gitu. Osteoporosis itu propos. Kalau dia karena patah kemudian dia kurang gerak, kurang sinar matahari, dia potensial kena osteoporosis. Kalau karena dia cedera terus menerus, misalkan di sendi, karena dia misalkan pelari maraton, olahraga sepak bola, basket, gitu ya, atau berat badan berlebih, dia cederanya terus menerus, jadi lutut atau sendi yang menekung berat badan, itu jadinya pengapuran, bukan keropos. Jadinya pengapuran bukan keropos. Kalau keropos tadi mager, nggak mau gerak, karena tadi kalau gerakan olahraga yang kena tumit itu memicu sel untuk pembentukan tulang baru. Makanya kalau mager banyak tidak bergerak, apalagi tidak kena sinar matahari, jadinya keropos. Istilahnya begitu. Yang berbahaya itu kalau semakin muda dia kena, berarti semakin berat. Umumnya terkait dengan penyakit yang namanya autoimun. Ya, sistem imunnya tuh sebetulnya bagus, tapi berlebihan dan salah kaprah menyerang tubuh sendiri. Pada umumnya reumatik tidak dikaitkan dengan cuaca. Hanya saja pada yang memang punya radang itu akan sensitif terhadap perubahan cuaca. Jadi bukan penyebab. Makanya dia karena sensitif saja. Juga usia berapa yang rentan terkena? Iya, kalau untuk autoimun itu biasanya usia remaja bisa, yang belasan tahun bisa, bahkan 20 sampai 30 tahun. Itu biasanya ada autoimun yang memang ada dalam tubuh. Atau kan dia autoimun atau bukan biasanya lebih dari 6 minggu. Keluhan radang sendinya, jadi bengkak kaku gitu ya. Dia lebih dari 6 minggu segera alat obat karena dia potensial cacat. Bengkok tangannya atau jari-jarinya atau sendinya itu bahaya. Rheumatoid arthritis. Arthritis rheumatoid itu ditandai dengan bengkak sendi yang hebat, sampai susah bangun tidur tuh, bergerak aja susah, sakit sampai berjam-jam, jadi lebih dari 1 jam lah patokannya. Umumnya bisa seharian. Nah, itu ada faktor genetik dan pencetusnya tadi bisa infeksi virus atau yang lain zat kimia. Menderita artritis atau mungkin juga osteoporosis? Ya, kalau makanan tadi saya sarankan kurangi karbohidrat, kurangi lemak untuk yang punya radang sendi. Karbohidrat untuk yang artritis gout tadi, kalau lemak untuk yang pengapuran. Karena semakin tinggi berat badan dia akan semakin sulit kita kendalikan. Turun 5 kilogram saja untuk yang osteoartritis lutut misalkan, itu sembuh 50% loh. Jadi yang penting obatnya jamu, jaga mulut dari makan melulu. Pokoknya intinya begini, kalau dia karena infeksi akut, misalkan infeksi virus, itu harusnya ada yang namanya artritis virus, misalkan flu tulang, itu obatnya infeksi virusnya. Dengan infeksi virusnya perbaikan, nyeri sendinya juga hilang. Kalau karena dia artritis rheumatoid, segeralah kontrol lebih dari 2 minggu, cepatlah, jangan malu ya. Biasanya anak muda tuh yang kena, jangan malu punya reumatik karena resikonya adalah cacat. Gitu. Jadi harus segera ke dokter, kalau bisa sampai ke polireumatologi RSAN. Gitu. Obatnya dapat gratis. Itu mahal kalau beli sendiri. Nggak istirahat. Dengan kompres hangat atau kompres es bahkan. Kemudian diberikan obat anti nyeri. Nah, kalau dia terkait autoimun, tentu saja obatnya adalah imunosupresan, menekan sistem imun itu. Namanya disease modifying anti-rheumatic drugs, itu menekan sistem imun sedemikian rupa. Kalau karena kekurangan vitamin D, vitamin D-nya ditambah. Kalau karena pengapuran, kita obat pengapuran itu banyak. Ada yang disuntik ke sendi, ada yang diminum sebagai pengapuran. Kalau keropos beda lagi gitu. Ternyata, iya, menariknya di situ kalau untuk kedokteran.